Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Itjen dimanapun berada. Kita masuk di segmen baru nih di YouTube-nya Inspektorat Jenderal ya. Namanya adalah segmennya Ngupi, yaitu ngulik pengawasan internal ya. Ya, karena ini baru nih dan nggak kaleng-kaleng bintang tamu kita ataupun tamu kita yang kita undang untuk mengawali ya segmen baru kita, yaitu ada perwakilan dari KPK. Ya. Agak ngeri ya kita ngundang KPK, tapi mungkin kita akan ngobrol seperti apa sih sebetulnya pengawasan dari sudut pandang KPK gitu ya. Di sini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ibu Swasti Putih Mahatmi. Ya, Putri. Betul ya? Oh, Putri ya? Aduh, mohon maaf. Oke, saya ulang. Swasti Putri Mahatmi. Ya. Betul, Bu ya? Iya, betul. Aku manggilnya apa nih? Ibu atau Mbak? Kayaknya masih muda ya. Aduh. Aku manggilnya apa nih? Mbak aja biar kelihatan tetap muda. Mbak ya? Mbak apa nih? Kan ada 3 gerbong nih, Mbak Swasti, Mbak Putih, atau Mbak Mahatmi? Kalau dipanggil biar kelihatannya akrab gitu Iya. panggilannya Uti. Mbak Uti. Iya. Oke deh, Tapi Mbak ada Uti. kepanjangannya Apa nih. tuh? Jadi Apa kalau di tuh? KPK kalau memperkenalkan diri ini ada kepanjangannya. Oh, iya. Uti ini apa? Nah, mudah-mudahan ini searah juga nih dengan dengan obrolan kita di Apa sore tuh? hari Apa ini. tuh, Mbak? Sore hari ini. Uti itu apa? Utamakan terus integritas. Oke, nyambung ya. Nanti kasih efek prok ya. Oke, luar biasa. Nih Mbak Uti ini sudah kita kontak dari 2 tahun lalu ya? Enggak. Udah lama ya. Enggak, ini memang beliau ini agak sibuk ya Mbak ya? Sibuk ya, jadi baru bisa datang sekarang ya? So sibuk aja kayaknya Mas Fajar. Oke. Pertama kali kita ketemu di Surabaya ya? Gitu ya, ada acara pencegahan gitu ya terkait dengan KPK ya? Oke, Mbak Uti, Mbak belakangan ini sibuk apa sih? Kalau saya sendiri sekarang itu di KPK di Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, khususnya di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi begitu. Jadi memang lebih banyak berbicara terkait dengan edukasi begitu dan dalam lingkup pencegahan korupsi. Bukannya kalau di KPK ya, kalau saya pribadi dengar kata KPK, wah TOT, tangkap tangan, wah, OTT Mas Fajar. Oh, sorry. biar direspon. OTT ya kan? Waduh, Jumat berkah. Bukan Jumat berkah. Jumat berkah itu kalau yang lagi ramai sekarang ya. Biar direspon. Jumat apa? Jumat keramat kalau dulu terkenalnya. Itu gimana tuh dengan apa tadi pencegahan, kok ada pencegahan juga tuh Mbak? Gimana? Iya, jadi sebelumnya nih apresiasi juga nih Mas Fajar untuk Kementerian Agama, khususnya untuk Inspektorat Jenderal bikin acara yang namanya tadi apa Mas Fajar? Ngupi Tuh ngulik pengawasan internal. Nah, sebetulnya ini adalah salah satu cara kita juga nih gitu ya dalam konteks bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi pegawai Kemenak juga ataupun ASN gitu ya dalam hal anti korupsi begitu misalkan, atau kan kalau pengawasan internal di kementerian pasti kan konteksnya adalah bagaimana supaya tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi korupsi, tidak terjadi fraud yang semacam itu begitu. Jadi kalau KPK sendiri itu kita ada strategi dalam pemberantasan korupsi begitu yang namanya adalah Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi. Nah, Mas Fajar ataupun teman-teman di Kementerian Agama mungkin sudah pernah dengar juga begitu. Jadi KPK itu tugasnya dalam hal atau dalam upaya pemberantasan korupsi itu tidak hanya menangkap, kalau tadi kan yang Mas Fajar sampaikan tuh kalau ketemu orang KPK tuh image-nya udah seram karena kalau di media kan kita banyak ya berita-berita KPK, UTT, gitu kan. jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi kalau di KPK kita tuh punya 3 strategi Trisula Pemberantasan Korupsi itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah strategi penindakan. Tadi salah satunya yang disampaikan oleh Mas Fajar begitu ya. Jadi dari operasi tangkap tangan begitu. Nah, gunanya untuk apa sih? Nah, harapannya dari penindakan ini terkait dengan penanganan kasus begitu ya, baik melalui operasi tangkap tangan ataupun melalui penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik begitu. Harapannya adalah kita bisa memberikan efek jerah. Efek jerah kepada para koruptor yang sudah ditangkap. Jadi ketika sudah ditangkap oleh KPK, kemudian ditangani kasusnya, kemudian menjalani proses hukuman, harapannya adalah mereka jerah untuk tidak mengulangi lagi dan ataupun nggak ada koruptor yang lain. Betul, ataupun memberikan
contoh begitu ya, jangan sampai diikuti begitu ya, karena ini loh efeknya gitu kan. Bisa masuk penjara, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Itu yang begitu. penindakan. Itu yang penindakan gitu. Jadi strategi ya itu adalah penindakan. Jadi kalau kita bilang nih yang apa namanya hard gitu ya, karena kan langsung ya KPK sendiri kan core-nya itu adalah aparat penegak hukum, betul, gitu ya, bersama dengan kepolisian dan juga kejaksaan. Kemudian ada strategi pencegahan. Nah, strategi pencegahan itu terkait dengan, ini juga banyak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal begitu ya, terkait dengan sistem begitu ya, bagaimana kita bisa menutup celah-celah korupsi yang bisa terjadi. Jadi salah satunya adalah sistem-sistem yang membuka peluang-peluang untuk terjadinya korupsi itu direview begitu kan. Terus kemudian kalau Mas Fajar mengikuti begitu ya, sekarang kan banyak ya sistem yang kita dalam pelayanan ataupun birokrasi itu digitalisasi begitu ya, untuk mengurangi pertemuan antara apa namanya pemberi izin ataupun pemohon izin begitu kan. Jadi digitalisasi semuanya. Kalau harapannya di digitalisasi itu kan semuanya sudah proses-prosesnya itu sudah apa namanya tersistem begitu ya. Jadi tidak terjadi lagi manipulasi. Itu salah satunya melalui pencegahan begitu. Nah, di pencegahan ini apa ya, kalau tadi di penindakan itu adalah kita berharap orang ada efek jerah begitu ya. Sementara kalau di pencegahan ini orang nggak bisa korupsi gitu. Gampangnya begitu gitu ya. Karena itu tadi sistem-sistemnya sudah ditutup gitu ya. Jadi opportunity orang untuk bisa, atau kesempatan orang, peluang orang untuk bisa melakukan korupsi begitu ya, itu sudah minimalisir lah begitu ya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah strategi edukasi atau strategi pendidikan. Nah, salah satunya yang juga dilakukan oleh kami di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi ataupun di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Jadi ini besar juga. Nah, kalau untuk strategi edukasi ini kita bagaimana menumbuhkan seseorang begitu ya untuk sama sekali tidak punya niat untuk melakukan korupsi gitu. Jadi kita dari, kalau edukasi ini benar-benar yang soft approach begitu ya. Karena kan kita nggak ada paksaan, kita betul-betul berharapnya itu bagaimana kita bisa menyentuh tidak hanya kognitif gitu ya, tapi juga bisa menyentuh kalbu gitu. Jadi betul-betul rasanya itu apa namanya, seseorang itu tidak mau melakukan jadi korupsi. Ada awareness untuk tidak melakukan korupsi gitu ya. Iya betul. Tidak hanya awareness, tapi betul-betul itu seperti bagaimana kita bisa menumbuhkan apa namanya menjadi sebuah karakter begitu ya. Jadi menjadi sebuah karakter seseorang tuh nggak ada sama sekali gitu ya niat untuk korupsi. Tapi ini perjuangan yang tidak mudah gitu ya. Karena kan kita berbicara terkait dengan karakter juga kalau misalkan edukasi. Makanya kalau di KPK strategi edukasi ini juga tidak hanya apa namanya, tidak hanya berbicara mengenai pendidikan secara formal, kita juga masuk begitu ya, pendidikan secara formal, terus kemudian juga pelatihan-pelatihan terkait dengan integritas ataupun terkait dengan etik begitu. Terus kemudian juga kampanye, sosialisasi dan kampanye kepada seluruh masyarakat. Jadi kita seperti jemput bola gitu ya, mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bisa mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas, kemudian juga memberikan awareness tadi itu kepada masyarakat, korupsi itu berbahaya loh. Berbahayanya gimana gitu betul. Ya, kurang lebih. Dan apakah itu work selama ini yang sudah dilakukan gitu ya, terkait dengan membangun apa ya kondisi mental seseorang untuk tidak melakukan korupsi, apakah itu work selama ini yang dilakukan? Kalau dibilang apakah itu bekerja atau tidak, pastinya. Tapi kalau kita berbicara, karena kan tadi ya soft approach gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai strategi edukasi, tentunya hasilnya itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kalau kita berbicara misalkan apa namanya, penanganan kasus itu berapa lama sih kira-kira kita bisa tuh bilang gitu, kurang lebih berapa tahun misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ini terkait dengan edukasi begitu, apa namanya, tetap bisa dinilai ya, walaupun itu iya, karena kita terus berproses itu kita terus berproses begitu. Tapi apakah works atau tidak begitu, itu bisa dilihat misalkan seperti kalau misalkan di kami begitu ya, terkait dengan konteksnya pelatihan begitu. Berarti kan kita bisa lihat dari peningkatan pemahaman dari apa namanya, dari audiens kita begitu, ataupun kalau misalkan kita melakukan bimbingan teknis begitu. Kemudian kalau misalkan kita melakukan sosialisasi dan kampanye
begitu juga kita bisa lihat seberapa besar begitu ya, seberapa besar sosialisasi yang kita berikan itu juga dilanjutkan gitu ya. Jadi nah, misalkan betul. ada rencana aksi yang juga dilanjutkan itu begitu ya oleh ini itu ya, masyarakat penerimanya ya, penerima betul, edukasinya ya. Betul seperti itu. Dan apa namanya, kita juga bekerja sama juga dengan BPS begitu kan, ada survei namanya survei SPAK gitu ya, persepsi anti korupsi begitu. Nah, Ijen itu ngomong naik loh Mbak. Kementerian Agama naik loh Mbak. Wih, luar biasa dong, ya kan? Luar biasa ya. Luar biasa dong, itu kan berarti kan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama juga Alhamdulillah. meningkat Betul. kan. Nah, karena udah masuk ke inspektorat ya Mbak, ngomongin integritas. Sebetulnya integritas itu untuk ASN itu seperti apa sih dalam apa ya, persepsi teman-teman di KPK gitu ya? Apakah integritas itu memang selalu terkait dengan tidak korupsi atau seperti apa? Nah, sebetulnya nih, kalau ini pendapat pribadi saya sih ya, Mas Fajar ya gitu. Kalau kita berbicara integritas itu, sebetulnya kita tidak bisa mengecilkan bahwa integritas itu hanya untuk ASN, begitu ya. Harapannya adalah integritas itu memang suatu hal yang harus yang harus dimiliki oleh setiap orang, begitu ya, oleh setiap human being lah ya, manusia, begitulah ya gitu. Karena toh juga sebagai seorang ASN kan kita pasti akan terus berinteraksi dengan siapapun itu gitu. Jadi kalau kita berbicara integritas, yang paling banyak kita dengar lah ya definisi terkait integritas itu kan kesatuan antara apa yang ada di pikiran, apa yang ada dalam pikiran, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, kemudian gitu ya. apa yang dilakukan begitu kan. Tapi itu nggak boleh berhenti sampai situ, karena kalau itu berhenti sampai situ berarti maling berintegritas dong, ya betul, kan, yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan gitu kan, sama semuanya. Nah, kuncinya lagi adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kemudian apa yang kita lakukan itu sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kode etik yang ada, begitu ya. Mungkin kalau di instansi gitu atau di sebuah organisasi begitu. Nah, itu pun juga sebetulnya yang berlaku di ASN juga. Kalau kita berbicara integritas itu kayaknya gampang, apalagi kalau kita di ASN gitu ya. Kayaknya sekarang kalau kita berbicara integritas tuh udah bukan suatu hal yang asing begitu ya. Nah, yang paling berat adalah bagaimana dalam implementasinya, ya kan, kayak gitu. Nah, jadi saya mesti highlight tuh yang namanya integritas tadi, kesatuan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu konsisten atau enggak. Kalau nggak konsisten masuk ke penindakan. Kalau nggak konsisten ya berarti nggak berintegritas gitu ya, gampangnya ya. Nah, ibaratnya kan gitu kan. Jadi konsisten. Kalau kita saya dulu pernah belajar juga gitu ya dengan salah satu dosen juga gitu. Sebenarnya gampangnya integritas, makanya tadi saya sampaikan sebetulnya kalau kita berbicara integritas itu tidak tertutup hanya untuk ASN. Nah, integritas itu sebetulnya ada suatu kekompakan. Kompakan semuanya nih ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan nih kompak gitu kan. Jadi nggak bisa belok-belok. Jadi kalau misalkan saya lagi menyampaikan sosialisasi nih, misalkan Mas Fajar, saya sering juga mensimulasikan seperti sebuah bangunan jembatan gitu. Bayangkan kalau yang namanya jembatan itu tidak berintegritas, tidak ada keterkaitan satu sama lain gitu ya. Atau bayangkan kalau misalkan yang membangun jembatan itu tidak berintegritas. Itu ininya risikonya kemana, ke nyawa kan. Betul. Itu tadi gitu. Jadi siapapun itu ya memang sudah harusnya ya, namanya kita manusia kan fitrahnya itu kan, yang manusia itu kan makhluk yang paling sempurna ya. Kita bukan yang bisa, manusia tempatnya salah dan dosa. Iya, tapi kita bisa memilih kita mau jalan yang benar atau mau jalan yang enggak. Kalau malaikat kan ya udah diciptain sama Allah, dia pasti nggak bisa tuh buat salah, ya kan. Pokoknya emang udah bersih lah kayak gitu. Kalau setan gitu kan ya memang udah diciptakan sama Allah, dia memang pasti akan selalu tempatnya salah. Tapi kalau manusia itu kan sebetulnya diberi pilihan, ya kan, diberi pilihan sama Allah untuk kita bisa melakukan suatu hal yang betul atau sebaliknya. Begitu kan. Itu kan posisi kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ya, kalau kita di muslim lah gitu kan, gitu, sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah gitu kan. Jadi ya itu tadi gitu, yang seperti kalau setiap saya sampaikan gitu, kita coba analogikan gitu lah ya. Kalau seseorang itu membuat jembatan, kemudian jembatan itu dilewati oleh banyak kendaraan, itu kan
bayangkan kalau misalkan yang membangun jembatan itu tidak berintegritas, Nah, begitu ya, tidak betul-betul Kalau dihitung kalau beban dan sebagainya. misalnya integritas itu terkait dengan pembangunan jembatan misalnya, berarti kan itu ada celah-celah yang korupsi ya. Misalnya yang membangun jembatan itu tidak berintegritas sehingga dia akhirnya nilep gitu kan. Nilep anggaran itu dengan jembatannya jadi tidak kokoh gitu kan. Berarti kan ada kaitan tuh antara integritas dengan sikap anti korupsi. Betul, Apakah iya. apa pendapat Mbak gimana itu? Iya itu tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar tadi ya, kalau misalkan kita berbicara integritas dalam konteks ASN, begitu. Nah, ASN itu tugasnya apa sih? Kita kan yang paling dekat itu terkait dengan pelayanan publik, Nah, ya betul, kan, betul. betul kan? Terkait dengan pelayanan publik. Kenapa integritas itu menjadi penting, begitu kan? Kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan publik, karena itu tadi kan, kalau kita sebagai ASN itu kan emang udah tugasnya ya. Tugasnya. Kalau saya mau bilang fitrahnya kok kayaknya terlalu memang sudah tugasnya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tugasnya ASN itu kan sebagai Nah, ini abdi negara, betul. kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang tupoksi kita itu yang berdekatan dengan masyarakat, begitu kan. Jadi ya integritas dalam ASN itu terkait dengan pelayanan publik, berarti kan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN itu begitu kan memang betul, memang benar, memang transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak pilih-pilih, sesuai begitu kan. Nah, itu kan konteksnya di situ, dan yang paling utama adalah mengutamakan itu tadi, mengutamakan kepentingan masyarakat begitu. Kalau tadi konteksnya di pembangunan jembatan misalkan pembangunan jembatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Kemudian tadi kalau bahasanya Mas Fajar ada yang bisa ditilep-tilep begitu kan. Itu kan berarti sudah menggadaikan kepercayaan publik, ya gitu kan? ya. Betul. Sudah menggadaikan sesuatu hal yang harusnya bermanfaat untuk kemakmuran rakyat, begitulah kurang lebih ya jembatan itu digunakan gitu kan. Nilep-nilepnya itu untuk apa sih? Berarti untuk kepentingan Iya, pribadi pasti. masuk ke kantong Iya, orang-orang pribadi, itu iya, kan. betul. Nah, itu kan di situ yang ini kalau kita berbicara tadi ya terkait dengan Analoginya ke jembatan itu ya. yang implikasinya ke nyawa misalkan jembatannya bisa kenapa begitu. Tapi di hal lainnya begitu banyak juga kan kita pasti fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN baik di pusat maupun di daerah, termasuk juga seperti di Kementerian Agama juga begitu kan. Tapi sebetulnya tantangan terbesar ya, kalau saya pribadi bilangnya tantangan terbesar ASN itu untuk menjadi ASN berintegritas gitu kan. Kayak itu seperti apa sih Mbak menghadapi tantangan zaman ini? Kan tentunya kita perlu ya integritas. Cuma kadang-kadang kita bingung juga. Kita ini sudah belum sih mengukur diri kita itu untuk saya sudah berintegritas atau belum. Coba tantangan terbesarnya tuh dari seorang ASN apa sih kira-kira ya? Ini lagi-lagi pendapat saya pribadi ya, Mas Fajar ya. Kalau menurut saya tantangan terbesar seorang ASN itu tentu saja terkait dengan korupsi, begitu ya kan, karena kita kan menggunakan anggaran negara begitu ya, itu terkait dengan korupsi, fraud, penyelewengan anggaran, termasuk juga tantangan terbesar itu manakala misalkan kita ada tekanan-tekanan yang datang begitu ya, baik yang mungkin bersifat politis begitu, mungkin aja bisa terjadi gitu ya. Terus kemudian juga tantangan menurut saya yang juga cukup cukup mengganggu integritas seorang ASN itu terkait dengan konflik kepentingan. Nah, ini kenapa sebetulnya Mas Fajar, kalau kita berbicara konflik kepentingan itu sebetulnya hal yang netral. Karena kita ini kan manusia sosial ya, makhluk sosial maksud saya. Manusia ini kan makhluk sosial. Pasti punya keterkaitan dengan orang ya. Pasti kita berinteraksi dengan orang lain dalam konteks itu tadi ya, makhluk sosial. Jadi sebetulnya konflik kepentingan itu adalah sesuatu hal yang netral. Munculnya konflik kepentingan itu adalah manakala ada pertentangan ya antara pelaksanaan tugas kita dengan kepentingan pribadi kita, dan kemudian kita mengambil keputusan di situ atau mempengaruhi keputusan atas sesuatu hal ataupun penilaian kita atas sesuatu hal. Nah, disitulah bahayanya konflik kepentingan begitu, karena ya itu tadi gitu kan, kita jadi jadi bisa ada dalam situasi yang bias gitu kan, ketika kita masuk dalam situasi konflik kepentingan dan kemudian kita mengambil keputusan. Apalagi yang bersangkutan itu pejabat misalnya. Betul. Nah, itu kan rawan ya, rawan sekali. Nah, disitulah tantangan terbesar integritas kita lah begitu ya. Apakah memang
kita pengambilan keputusan kita itu sudah satu hal yang betul, ataukah ini mempengaruhi integritas kita gitu. Makanya ada Permenpan RB yang baru juga ya, nomor 17 2024 kemarin yang baru keluar, kan itu mengatur tentang konflik kepentingan. Nah, ini kan juga satu hal yang baik ya dari Permenpan RB gitu, karena ini melihat juga bahwa potensi konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik itu bisa paling minim itu adalah pelanggaran etik, begitu ya, pelanggaran etik, dan yang paling berat adalah itu tadi bisa masuk ke pidana, ya kan, gitu. Pidana dalam hal misalkan penerimaan gratifikasi dan sebagainya. Di KPK sendiri Mbak, ada nggak sih upaya ya untuk mengelola ataupun membangun integritas ya, terutama untuk para ASN gitu ya? Apakah ada di tempat Mbak misalnya di pendidikan, di Deputi Pendidikan, apakah ada? Iya. Ada, pastinya ada. Jadi kalau upaya dari KPK, karena kan memang salah satu stakeholder dari KPK dalam hal ini ASN ya pastinya ya, baik di pusat maupun di daerah. Jadi kembali ke penjelasan saya di awal, kalau kita berbicara terkait dengan Trisula Pemberantasan Korupsi begitu. Nah, kami di Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu sasarannya itu adalah lebih ke arah individu. Jadi kalau misalkan di pencegahan tadi kan kita berbicara terkait dengan sistem gitu ya. Nah, sementara kami di Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat ini sasarannya adalah individu. Jadi baik dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi maupun di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, kita berbicara bagaimana kita bisa bisa menginsert itu karakter anti korupsi lah ya gitu ke individu begitu. Jadi kalau di Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi sendiri kita punya beberapa program yang memang mengarah ke ASN gitu. Nah, yang sudah juga diikuti oleh Kementerian Agama begitu ya, ada yang namanya Paku Integritas, penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Nah, ini sasaran targetnya adalah para pejabat eselon 1 gitu ya, dan menteri dan juga wakil menteri. Nah, untuk Kementerian Agama sendiri ini sudah diselenggarakan ya. Betul, pada tahun 2023 begitu ya. Pada tahun 2023 kita sudah mengikut sertakan menteri, wakil menteri, kemudian seluruh jajaran struktural eselon 1 juga begitu untuk mengikuti kegiatan penguatan integritas untuk penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Jadi kita kembali menguatkan lagi dan mengingatkan kembali peran-peran beliau ini gitu ya, itu yang paling penting. Mengingatkan kembali peran-peran beliau ini sebagai seorang pimpinan yang harusnya yang sejatinya beliau-beliau ini adalah para role model begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar perannya sebagai pejabat struktural eselon 1 ABC begitu ya, tapi beliau-beliau ini juga harus bisa dicontoh gitu ya. Betul sekali. Kalau kita di dunia fraud gitu ya, ada salah satu Mas Fajar mungkin juga pasti tahu gitu kan, salah satu cara untuk membangun budaya ataupun lingkungan yang anti fraud atau anti korupsi adalah tone from the top begitu kan. Bagaimana pimpinan itu bisa menjadi contoh itu tadi. Kalau kepalanya rusak, badannya rusak juga, ya kan? Kalau kepala ikan rusak, badannya ikut rusak. Ya, tapi kalau sudah terbangun sistem yang baik begitu sudah terbangun sistem yang baik. Ngopi dulu Mbak, kita sambil minum. Ini karena ngopi harus kita ngopi beneran ya. Ini ada beneran loh ya kopinya ya, nggak cuma pajangan ya cangkirnya. Bukannya ini. Terus misalnya ada bapak-bapak kita eselon 1, eselon 2 yang diundang gitu ya, namun nggak datang, apa langsung ditindak? Enggak dong. Kan tadi kita udah ini kan soft approach kan, edukasi paling kita catat versi bidadarinya ya, KPK versi bidadarinya. Paling kita catat ini nggak datang. Gitu, berarti nanti kalau misalkan terjadi sesuatu kita udah berupaya loh gitu. Ternyata nggak hadir. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu dicatat dan disposisi ke penindakan. Enggak. Terus selain itu juga
kita ada program juga namanya prestasi, pelatihan, refleksi dan aktualisasi integritas. Kalau tadi untuk pejabat struktural eselon 1, ini untuk pejabat di bawahnya eselon 2 ataupun eselon 3. Tapi gitu ya? sasaran targetnya masih sama, yaitu para pimpinan-pimpinan di satker masing-masing. Oh, gitu. Jadi kalau di kementerian-kementerian kan mereka punya instansi-instansi vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Tingkat provinsi atau kabupaten kota gitu ya. Betul. Nah, itu kan setingkat eselon 2. Nah, kami menyasar beliau-beliau juga begitu karena kami yakin baik itu eselon 1 maupun eselon 2 di di unit kerjanya masing-masing begitu ya, mereka ini adalah para sponsor perubahan. Jadi kita justru beliau-beliau ini bukan agen perubahan. Mungkin kita sering dengar ya sponsor perubahan sama agen perubahan gitu apa bedanya tuh? Sponsor perubahan itu adalah justru mereka ini kan dengan dengan posisinya sebagai seorang pimpinan itu kan pasti punya kewenangan, punya kekuasaan, punya kekuatan lah ya gitu, wewenang lah gitu. Nah, dengan kekuasaan, kekuatan, kewenangan di peran mereka ini harusnya mereka bisa bisa punya kekuatan untuk bisa merangkul semuanya. Itulah kenapa kita sampaikan bahwa beliau-beliau ini adalah para sponsor perubahan. Justru mereka inilah yang mensponsori para agent of change atau champion atau orang-orang yang punya visi dan misi yang sama gitu ya, untuk membangun lingkungan yang berintegritas. Jadi bukan agen lagi ya, ini di atasnya bukan agen lagi, justru sponsor karena mereka punya kewenangan, mereka punya kekuatan untuk bisa mendorong semuanya begitu, mendorong semuanya untuk kita bisa bisa membangun ekosistem yang berintegritas itu tadi gitu. Bayangkan kalau misalkan Mas Fajar seorang agent of change gitu, mungkin Mas Fajar daya ungkitnya kan di sekitarnya gitu ya, tapi bayangkan kalau misalkan ini adalah seorang pimpinan unit kerja gitu seorang pimpinan unit kerja yang memang tulus begitu dan betul-betul paham atas perannya sebagai seorang pimpinan begitu, sebagai sponsor perubahan itu tadi sponsor gitu. Jadi itu lingkupnya bisa lebih besar ya. Betul. Jadi dampaknya bisa lebih besar. Jadi sebelumnya program ini pernah juga kita coba ke teman-teman CPNS dan teman-teman yang levelnya itu baru masuk gitu. Memang itu sebetulnya sebetulnya itu bagus juga begitu bagus juga, hanya saja bagus untuk membangun betul-betul mereka kan belum terkontaminasi lah ibaratnya kita berikan nilai. Tapi ketika harus mengimplementasikan rencana aksi di mana harus membawa sekelompok ataupun satu unit kerja menggerakkan yang itu berat gitu. Kamu siapa? Ya kurang lebih ya begitu ya gitu. kurang lebih begitu. Kamu siapa gitu. Dek gitu ya. Terus ada juga penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas juga. Nah, penyuluh anti korupsi di Kementerian Agama sendiri juga sudah ada forumnya malah nih Mas Fajar. Gitu ya? Nah, ini di forumnya yang sudah berjalan itu ada di direktorat madrasah. Jadi forum penyuluh anti korupsinya itu adalah forum GTK Madrasah, dan itu banyak guru-guru madrasah juga gitu ya yang sudah menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, ini juga kami terus mendorong juga melalui Inspektorat Jenderal untuk lebih memperbanyak lagi penyuluh anti korupsi yang ada di Kementerian Agama. Berarti begitu. Kerjasama antara KPK dengan Kementerian Agama itu sudah banyak ya Mbak ya? Iya, sudah banyak. Khususnya Inspektorat Jenderal begitu ya, tahun lalu pun juga Pak Sesitjen begitu ya juga bekerja sama dalam e-learning gratifikasi, sudah pernah dengar juga ya Mas Fajar begitu. Jadi dan ini mengikut sertakan 12.000 ASN di Kementerian Agama ya pada yang saat di Jawa itu Tengah itu ya. Betul, di Kanwil Jawa Tengah untuk mengikuti e-learning gratifikasi gitu. Jadi ya itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan lah ya. Menjangkau lebih banyak ya dengan biaya minimal ya mungkin gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan awareness dari para ASN begitu ya terkait dengan gratifikasi nih dalam hal ini. Kita sendiri sebetulnya di KPK juga punya beberapa pembelajaran digital begitu ya, e-learning gratifikasi, ada e-learning pengetahuan dasar anti korupsi gitu, yang sedang dibangun juga ada e-learning terkait dengan konflik kepentingan juga begitu. Nah, harapannya sih nanti pembelajaran itu bisa diikutin nggak tertutup lah ya begitu, bisa diikuti oleh masyarakat ataupun ASN. Iya. Kalau gratifikasi saya sebagai auditor kadang-kadang juga hampir menerima gitu ya. Saya katakan hampir ya. Kalau saya bilang menerima nanti berbalik yang wawancara
dimarahin Mas Fajar nih kalau udah nanti terkait ini sesi, dengan gratifikasi sesi curhat, ini. sesi 2 sesi curhat. Nanti kalau saya bilang menerima disuruh kembalikan. Tapi hampir memang Mbak, tantangan kita di kalau menjalankan tugas apalagi sebagai auditor itu memang gratifikasi itu agak susah ya untuk Susahnya dihindari gimana ya. coba? Karena anggapannya kan ini adalah ketimuran ya kan gitu orang bilang. Bisa kita tolak dulu atau seperti apa sih baiknya kalau kita tolak nanti mengecewakan si pemberi atau kalau kita langsung terima nanti dianggap gratifikasi dan batasannya sebetulnya kayak gimana tuh Mbak? Oke, kalau kita berbicara tadi itu ya, kalau misalkan kita sedang tugas nih, misalkan Mas Fajar seorang auditor, kemudian turun ke lapangan, begitu ya. Hal yang paling apa ini namanya, yang harus kita lakukan, begitu ya, kita coba untuk ditolak dulu. Itu yang paling utama. Tolak dulu. Tolak dulu, begitu ya, tolak dulu. Kalau misalkan tidak memungkinkan, ini tidak memungkinkan, bukannya tidak enak ya. Kalau gitu tidak enak kan, harusnya kan sudah tahu ya, gitu kan, yang namanya auditor Soalnya turun ke bilangnya kan, lapangan. Pak ini cuma kerupuk Pak, ini cuma apa gitu kadang-kadang. Sekarang ya, cuma nanti jadinya nggak cuma lagi gitu kan gitu. Jadi yang pertama adalah yang wajib dilakukan itu adalah ditolak terlebih dahulu. Tolak gitu dulu ya. Ditolak terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan begitu ya, tadi misalkan kita ada di satu apa ya namanya, ada gitu satu kegiatan yang ada exposure-nya atau terlihat orang banyak gitu, misalkan kayak gitu ya, boleh diterima tapi harus segera dilaporkan. Harus segera dilaporkan. Kalau misalkan di Kementerian Agama sudah ada UPG-nya kan, unit pelayanan pelaporan gratifikasi, unit pelaporan gratifikasi segera dilaporkan begitu ya, atau dilaporkan langsung ke KPK melalui Gol KPK itu gitu. Jadi itu dulu. Nah, nggak ada tawar-menawar gitu ya, ibaratnya lupa, apalagi lupa gitu kan. Betul. Lupa gitu, karena 2 kardus ya Mbak. lupa 2 kardus gitu kan. Apalagi kan kalau Mas Fajar lihat kan, maksudnya di undang-undang tentang tentang korupsi juga gitu kan. Di undang-undang kan sebetulnya sudah dikasih waktu kan, 30 hari kerja betul. gitu. Masa iya kan, kalau misalkan seandainya nih, pernah ada pertanyaan juga, gimana kalau misalkan kita ngelaporin gratifikasinya tuh di hari 29? Nah itu kan berarti niatnya udah beda. Coba-coba ketahuan apa enggak gitu kan. Tes dulu kan gitu kan. Tes ombak dulu ya. Itu kan udah bisa kelihatan berarti kan di situ kan niat tidak baiknya, itikat tidak baiknya di situ begitu kan. Coba bayangkan kalau misalkan apa namanya itu kan dikasih waktu 30 hari kerja untuk melapor ke KPK ya. Ternyata misalkan di hari hari ke-10 misalkan. Yang ngasih itu bilang gitu, saya udah ngasih kok ke dia. Iya. Coba. Benar. Iya kan, nah itu gitu. Jadi ya kita juga, maksudnya menjaga juga ya. 30 hari kerja itu bukan buat coba-coba, bukan buat ngetes. Nah 30 hari kerja itu ya untuk orang yang nggak tahu gitulah yang kurang lebih seperti itu, kita berikan waktu untuk itu. Tapi kalau misalkan kita kan sudah teredukasi gitu kan, sudah teredukasi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan gratifikasi, apalagi seorang auditor yang sedang melakukan pemeriksaan ke lapangan, ya memang sudah seharusnya ditolak ya. Sudah seharusnya ya itu teman-teman auditor ya. Oke. Jadi ini juga Mas Fajar. Ini juga Mas Fajar yang kita juga jadi kalau kita berbicara gratifikasi gitu kan, kita kan selalu hey hati-hati gitu ya. Kita sebagai seorang ASN itu tidak boleh menerima gratifikasi. Nah, kita juga mengedukasi juga nih masyarakat begitu. Jangan kan dari memberi gitu ya. Betul banget dari sisi pemberinya gitu. Kita juga jangan coba-coba cari celah untuk mencoba memberi, walaupun kita nggak pernah tahu ya maksudnya yang ada di otak pemberi itu seperti apa, sehingga kan kita sebagai ASN, sebagai penerima gitu ya, menjaga. Cuman ya kalau kita lagi bertindak sebagai pemberi gitu ya, kita juga jangan ini juga ya, kasih jebakan Batman juga ya. Betul. Ya kita sama-sama lah gitu, jangan coba-coba juga gitu, karena kan dalam hal ini gitu ya, apalagi ASN kan memang sudah tugasnya begitu ya, apalagi kalau terkait dengan pelayanan publik itu gitu. Mbak, sebetulnya ada nggak sih pelatihan atau program yang memang dibuat ya khusus untuk ASN yang dapat diikuti untuk meningkatkan integritas dari KPK itu, yang terbuka gitu, atau kita bisa daftar mungkin seperti apa? Ya sebetulnya kalau misalkan program pelatihan secara klasikal gitu ya, kita memang belum ada program yang dapat diikuti secara umum. Jadi memang sampai saat ini kita masih program itu bersifat kolaborasi ataupun kerjasama dengan
bisa dengan instansi pusat maupun dengan instansi daerah gitu. Tapi kalau yang bisa diikuti secara umum semuanya itu tadi melalui pembelajaran digital itu tadi, e-learning pengetahuan dasar anti korupsi, e-learning gratifikasi begitu. Tapi kalau pelatihan apa namanya yang bisa diikuti secara umum memang kami belum ada gitu karena kami masih apa namanya ya, program-program kami masih menyasar target-target yang sesuai dengan strategi-strategi KPK juga begitu. Masih spesifik ya gitu ya. Betul, masih spesifik juga gitu. Iya. Saya juga pernah beberapa kali tuh ada di share gitu kan pelatihan e-learning gitu ya KPK. Cuma saya juga mau ikut, cuma apa ini bisa gitu saya ikuti atau seperti apa? Ternyata memang bisa ya, kalau memang sudah di share itu udah bisa ya. Iya, bisa. Sebetulnya apa namanya, kita juga punya beberapa pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu customize begitu ya, customize sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pelatihan untuk apa namanya pengelola barang dan jasa, terus kemudian untuk auditor, untuk kalau misalkan di daerah-daerah tuh untuk apa namanya teman-teman yang ada di dinas-dinas penanaman modal, jadi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi memang itu tadi Mas Fajar sifatnya masih tadi ya masih spesifik, masih apa namanya masih customize dan sasaran targetnya pun juga kita masih sesuai dengan arah dan kebijakan pimpinan KPK juga gitu. Jadi memang belum dibuka secara umum gitu. Iya. Kalau kolaborasi dengan masyarakat gitu ya, ada nggak KPK itu misalnya memberikan pandangan gitu ke masyarakat agar bisa mengontrol kerja-kerja dari para ASN nih biar tidak korupsi atau tidak memberikan pelayanan yang pilih-pilih, itu sebetulnya ada nggak sih Mbak dari KPK sendiri Mbak? Ya, kalau kita berbicara mengenai tadi ya terkait dengan sosialisasi, pastinya kalau sosialisasi yang kita lakukan itu sudah banyak sekali Mas Fajar gitu ya, dari core edukasi sendiri gitu ya untuk ke masyarakat. Itu ada teman-teman di sosialisasi dan kampanye itu berbagai program sudah dilaksanakan. Kita jemput bola, ada yang namanya program roadshow Bas KPK begitu ya. Jadi di situ ada sosialisasi, ada booth-booth terkait dengan edukasi-edukasi anti korupsi begitu ya dari KPK ataupun dari pemerintah setempat begitu ya. Terus kita juga sosialisasi terkait dengan anti korupsi juga melalui campaign itu melalui film-film begitu ya, anti corruption festival itu kita mengajak juga para sineas-sineas begitu ya untuk bisa berkolaborasi lah ya begitu ya, dan kita juga ada kompetisinya juga gitu, dan itu anti corruption festival yang menghasilkan film-film anti korupsi itu juga sudah cukup banyak begitu ya. Terus kemudian kita juga ada bimbingan-bimbingan teknis untuk para pemuda-pemuda di daerah juga, itu terkait dengan pembinaan peran serta masyarakat begitu, termasuk di KPK juga kita punya desa anti korupsi, kabupaten kota anti korupsi begitu. Nah itu apa namanya ya, bagaimana kita meningkatkan awareness masyarakat begitu ya untuk tadi kalau Mas Fajar sampaikan gitu ya, untuk tahu terkait dengan korupsi satu yang pertama, terus kemudian bagaimana tahu tentang korupsi itu juga paham apa sih sebetulnya bahaya dampak korupsi, kenapa sih kita mesti aware terhadap korupsi. Karena Mas Fajar kalau kita berbicara korupsi itu adalah kejahatan yang kita sebagai korbannya itu nggak sadar. Coba sadar nggak Mas Fajar sebagai korban korupsi? Iya nggak sadar, iya tiba-tiba, iya kan defisit aja gitu kan anggaran kan. Kalau misalkan Mas Fajar kehilangan nggak usah kehilangan motor, kehilangan sendal di masjid aja sadar kan? Sadar, nah, tapi kalau korupsi betul kita nggak tahu. Benar. Gitu. Jadi itu program-program yang di KPK juga sosialisasi. Kalau misalkan ada ASN yang melakukan korupsi atau pejabat negara yang melakukan korupsi, itu gimana, termasuk salah satu bahan sosialisasi dari kami juga gitu ya. Kami menyarankan juga untuk bisa lapor ke Inspektorat Jenderal setempat atau Inspektorat Provinsi misalkan, atau lapor ke KPK gitu kan. KPK kan juga ada layanan pengaduan masyarakat begitu kan. Nah, tapi kalau terkait dengan pengaduan masyarakat yang di KPK ini, kita mengarah lagi ke undang-undang tentang KPK, bahwa KPK hanya bisa menangani terkait dengan penyelenggaraan negara itu gitu. Iya. Aduh, seru banget ya kita ngobrol. Ini sebetulnya masih pengen saya lanjutkan ini sampai 4 jam gitu. Jadi tanda terus udah. Tapi kayak kata editornya, Mas, closing dong Mas katanya. Mungkin jadi lembur ya kita. Iya, mungkin direkturnya nanti ngeditnya panjang nih. Tapi ini seru ya karena kita berbagi edukasi, berbagi informasi. Ternyata KPK nggak semuanya
penindakan ya, tapi ada juga yang sifatnya pencegahan bahkan sampai pendidikan gitu ya. Betul. Pendidikan. Jadi memang KPK itu tidak selalu tangkap tangan gitu ya. Tidak selalu tangkap tangan ya. Betul. Ya. Jadi mungkin Mbak ini nanti kita bisa lebih banyak kolaborasi antara KPK dengan Kementerian Agama khususnya inspektorat nih. Iya ya karena kita juga butuh di IOMI terkait tadi misalnya tentang gratifikasi, karena di inspektorat sendiri kan banyak JFT terutama auditor yang perlu mungkin ya dikasih edukasi bagaimana untuk bisa menjalankan pekerjaan lebih bagus lagi gitu, terutama menolak gratifikasi tadi itu penting itu Mbak sebetulnya. Ya, karena kalau saya nih ya Mas Fajar, kalau melihat seorang auditor gitu ya, baik di Inspektorat Jenderal ataupun di provinsi begitu ya, auditor itu justru kayak mini KPK loh. Iya benar. Ya kan, karena auditor itu punya fungsi penindakan dalam artian kalau misalkan dia audit dengan tujuan tertentu begitu ya, ataupun sampai ke audit investigasi gitu, ataupun menjadi konsultasi pencegahan dan juga bisa berperan sebagai itu tadi gitu kan, menjadi narasumber untuk bisa mengedukasi ASN yang lain. Soalnya kalau gitu udah dikasih edukasi merasa berterima kasih, kasih oleh-oleh. Balik ke situ lagi nih. Situ lagi. Kalau misalkan dikasihnya oleh-oleh berupa plakat, begitu nggak apa-apa, gitu itu boleh diterima, gitu. Tapi kalau misalkan oleh-olehnya Bandeng Presto, dilihat dulu di dalam Bandeng Prestonya beneran itu atau ada jangan-jangan ada emas 10 gram di dalam. Pas digoreng loh kok ada emas batangan gitu ya. Ada emas batangan. Sesuai janji saya pertama tadi sebelum ini kita briefing dulu Mas, jangan panjang-panjang, 7 pertanyaan aja. Nih saya sudah sesuaikan 7 nih sesuai janji saya. 7 pertanyaan dan dijawab dengan sangat menarik. Tapi ya. Gak berasa. Oke, Mbak Uti ya. Mbak Uti kita mungkin sampai di sini dulu episode kita. Mungkin nanti kita bisa undang lagi kalau berkenan, kita ngobrol lagi panjang lebar dengan tema yang lain di segmen yang lain. Tapi nanti kita minta ngobrol lagi, saya jadi salah. ngupi ngulik pengawasan internal gitu ya, nanti bareng sama saya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman sobat Ijen, ngupi ngulik pengawasan internal. Ciao.